Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Oktaviani. Saya dari kelas 10 Sains 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perubahan lingkungan dan dampaknya bagi kehidupan. Jadi, yang pertama kita bahas adalah perubahan lingkungan dan sebabnya. Lingkungan hidup itu begitu indah, rapi, bersih, serta asri. Lingkungan yang seperti itu bisa disebabkan oleh manusia yang hidup di dalamnya. Mereka benar-benar menjaga keasrian dari lingkungan dengan memperhatikan kebersihan serta menjaga sekitar supaya tidak rusak sehingga bisa dihidupi dengan aman. Pada kenyataannya, lingkungan adalah sesuatu yang bisa dirubah. Tentu saja bukan berubah begitu saja tanpa sebab. Ada faktor penyebab yang bisa membuat perubahan lingkungan. Salah satunya adalah manusia. Faktor perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia ini adalah hal yang sifatnya bisa dihindari. Kita sebagai penghuni planet bumi pada dasarnya mengemban tugas untuk menjaga keaslian lingkungan sekitar. Aktivitas manusia bisa menjadi faktor perubahan lingkungan. Penebangan hutan, pembangunan serta menggunakan bahan-bahan kimia adalah aktivitas yang dilakukan oleh manusia dan memberikan dampak bagi kehidupan. Penebangan hutan terutama yang sifatnya ilegal dan dilakukan tanpa perhitungan dapat menyebabkan kerugian bagi makhluk hidup yang tinggal di dalam serta sekitar hutan. Baik itu hewan, tumbuhan maupun manusia semua mengalami kerugian. Hilangnya pepohonan dapat menyebabkan tanah lebih terbuka dan matahari dapat menyinari secara langsung. Penyinaran secara langsung dapat meningkatkan penguapan air dan evaporasi pada lahan yang terdampak penebangan hutan. Semakin banyak air yang menguap, maka semakin kering permukaan tanahnya. Hal ini dapat menyebabkan kelembapan udara menjadi rendah sehingga suhu pada siang hari menjadi sangat tinggi. Suhu yang tinggi tersebut dapat memunculkan masalah selanjutnya, yaitu cuaca ekstrim. Tumbuhan menjadi sulit untuk berkembang sehingga banyak yang mati, begitupun hewan yang membutuhkan tumbuhan tersebut akan ikut punah dengan hilangnya sumber makanan dan beberapa kehilangan tempat tinggal yang layak. Hilangnya tumbuhan pada lahan hutan yang ditebang menjadikan tanah tidak dapat menahan derasnya air hujan yang turun. Air yang turun akan terus mengalir tidak diresap dengan baik oleh tanah, sehingga dapat menghasilkan bencana banjir yang merugikan makhluk hidup. Gundulnya lahan yang seharusnya adalah kawasan hutan menyebabkan tanah menjadi kurang subur. Tanah yang tidak ada tumbuhannya juga beresiko mengalami kekeringan saat musim kemarau karena tidak ada tumbuhan yang bisa menyerap air dan jadi cadangan air buat tanah. Pembangunan memang suatu hal yang menguntungkan bagi manusia, tetapi hal tersebut dapat menjadi penyebab perubahan lingkungan apabila kita tidak memperhatikan faktor lingkungan. Pembahasan yang kedua adalah tentang pencemaran lingkungan. Jadi, pencemaran lingkungan dapat diartikan sebagai masukan kontaminan ke dalam lingkungan yang menyebabkan kerugian bagi manusia atau makhluk hidup lainnya. Kontaminan ini dapat berupa zat kimia, energi seperti kebisingan, panas, atau cahaya. Zat pencemar dapat berasal dari zat alami atau energi, tetapi dianggap kontaminan ketika melebihi tingkat alamiah. Pencemaran adalah salah satu prioritas masalah lingkungan hidup. Macam-macam pencemaran lingkungan yang kita kenal saat ini terbagi dalam 4 kategori. Tiap jenis pencemaran memiliki sebab dan dampak berbeda terhadap kehidupan kita. Jenis pencemaran itu adalah yang pertama, pencemaran udara. Contohnya seperti pencemaran yaitu asap pabrik dan kendaraan atau kebakaran hutan. Yang kedua adalah pencemaran air. Contohnya adalah limbah pabrik yang dibuang ke sungai atau parit. Yang ketiga adalah pencemaran suara. Contohnya seperti suara kendaraan atau mesin pabrik yang melebihi ambang batas sehingga bisa merusak fungsi pendengaran. Dan yang keempat adalah pencemaran tanah. Contohnya yaitu tumpahan minyak ke tanah. Penyebab pencemaran lingkungan hidup dapat berasal dari berbagai sumber, yaitu yang pertama bisa melalui industri, transportasi, pertanian, perdagangan, pemukiman atau rumah tangga. Yang pertama, sebab pencemaran pertama yaitu dari sektor industri. Sektor industri telah mencemari lingkungan alam terutama sejak awal revolusi industri, terutama disebabkan oleh meningkatnya penggunaan bahan bakar fosil pada abad ke-19 dan abad ke-20.
Batu bara telah digunakan sebagai bahan bakar untuk operasi mesin-mesin menggantikan kekuatan manusia. Pada akhirnya, hal ini menyebabkan pencemaran udara, tanah, air juga dapat terjadi. Sebab pencemaran yang kedua yaitu sektor transportasi. Sejak manusia meninggalkan penggunaan hewan seperti kuda untuk transportasi, polusi lingkungan oleh sektor transportasi meningkat tajam. Penggunaan berbagai metode transportasi menggunakan bahan bakar fosil menyebabkan pencemaran udara oleh karbon dioksida. Demikian pula sektor transportasi juga menyebabkan emisi meningkat, diduga pula berkontribusi besar terhadap terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global. Sebab pencemaran yang ketiga berasal dari sektor rumah tangga atau pemukiman. Area pemukiman memberi andil pula terhadap polusi. Misalnya, untuk membangun rumah, lingkungan alam harus dihancurkan dengan satu atau lain cara. Satwa liar dan tanaman dimusnahkan, digantikan oleh konstruksi manusia karena membutuhkan pekerjaan industri. Konstruksi itu sendiri juga merupakan sumber kontaminasi lingkungan. Kemudian, ketika orang-orang menetap di areal pemukiman, mereka akan menghasilkan sampah setiap hari, termasuk bagian yang tidak dapat dihancurkan atau diuraikan secara alami. Nah, penyebab pencemaran selanjutnya itu sektor pertanian. Aktivitas pertanian bertanggung jawab terhadap pencemaran air dan pencemaran tanah. Peningkatan penggunaan pestisida di sektor pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian menjadi sumbernya. Hampir semua pestisida dibuat dari bahan kimia. Tujuannya untuk membasmi penyakit, hama yang mengganggu tanaman pertanian. Namun, ternyata obat tersebut juga berdampak negatif untuk lingkungan, termasuk hewan atau satwa liar yang justru tidak menjadi hama. Pada akhirnya ini akan menghancurkan ekosistem. Sebab pencemaran yang terakhir yaitu sektor perdagangan. Kegiatan perdagangan termasuk produksi, pertukaran barang, jasa. Dari barang, polusi dapat disebabkan oleh penggunaan kemasan yang tidak ramah lingkungan, misalnya plastik. Dapat pula disebabkan oleh mode transportasi yang tidak ramah lingkungan ketika distribusi produk tersebut. Untuk mengurangi kerusakan hutan, kita dapat melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama, reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Yang kedua, kita dapat melarang pembabatan hutan secara sewenang-wenang. Yang ketiga, kita bisa menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon. Yang keempat, yaitu menerapkan sistem tabang tanam dalam kegiatan penebangan hutan. Yang kelima, menerapkan sanksi yang berat bagi mereka yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan hutan. Nah, ada beberapa pula cara untuk pencegahan pencemaran lingkungan. Contohnya, yang pertama, mengatur sistem pembuangan limbah industri sehingga tidak mencemari lingkungan. Yang kedua, menempatkan industri atau pabrik terpisah dari kawasan permukiman penduduk. Yang ketiga, melakukan pengawasan atas penggunaan beberapa jenis pestisida, insektisida, dan bahan kimia lain yang berpotensi menjadi penyebab dari pencemaran lingkungan. Yang keempat, yaitu melakukan penghijauan. Yang kelima, yaitu memberikan sanksi atau hukuman secara tegas terhadap pelaku kegiatan yang mencemari lingkungan. Yang keenam adalah melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti dan manfaat lingkungan hidup yang sesungguhnya. Ada beberapa cara pula yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran lingkungan, yaitu membuang sampah pada tempatnya, penanggulangan limbah industri, penanggulangan pencemaran udara, penghijauan dan penanaman pohon, menggunakan pupuk dan obat pembasmi hama tanaman yang sesuai, dan pengurangan pemakaian CFC.